Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Selasa 7 April 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Pemprov DKI Jakarta menurunkan baliho film horor Aku Harus Mati yang terpasang di sejumlah ruang publik. Kampanye film ini dinilai terlalu provokatif dan berpotensi mengganggu psikologis warga, terutama anak-anak. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk membersihkan iklan tersebut di 3 titik, termasuk kawasan Harmoni dan Daan Mogot. Pramono meminta Biro Iklan lebih bijak dan memastikan strategi promosi sensitif seperti ini tidak terulang kembali. Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat meluncurkan program Angelita atau antar jemput layanan balita untuk mempercepat pengentasan stunting. Sebanyak 4 balita kini rutin difasilitasi menuju RSUD Taman Sari untuk mendapatkan pemeriksaan medis dan konsultasi gizi secara gratis. Program kolaborasi dengan PKK ini diharapkan dapat memastikan tumbuh kembang anak terpantau optimal melalui penanganan yang terpadu. Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan menggelar layanan jemput bola Bina Kependudukan bagi pendatang baru di Pejaten Timur. Petugas meminta warga untuk segera melapor dan tertib administrasi, baik secara mandiri melalui aplikasi IKD maupun kantor kelurahan setempat. Meski Jakarta kota terbuka, pendatang diimbau memiliki keterampilan kerja serta kepastian tempat tinggal demi akurasi perencanaan pembangunan daerah. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Warga Jakarta, udah tahu kecanggihan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI? Lagi tren banget nih. Penggunaan AI yang banyak membantu pekerjaan di berbagai bidang, salah satunya di dunia industri kreatif yang bisa memoles foto nyaris sempurna. Tapi sayangnya, ada oknum aparat di Jakarta Timur yang kedapatan menyalahgunakan kecanggihan AI untuk memanipulasi laporan kerja. Tidak ada toleransi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta inspektorat turun tangan dan beri sanksi tegas. Dugaan manipulasi ini berawal dari laporan warga mengenai masalah parkir liar di sebuah perumahan di kawasan Kalisari, Jakarta Timur. Pada foto aduan awal, terlihat jelas deretan mobil yang memakan bahu jalan beserta seorang petugas berpakaian oranye. Namun kejanggalan muncul pada foto bukti penyelesaian yang diunggah petugas ke aplikasi Jaki yang memicu kecurigaan bahwa foto tersebut adalah hasil rekayasa digital dengan teknologi AI. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyayangkan tindakan oknum yang dinilai tidak jujur tersebut. Jawab yang urusan dengan AI yang ada di Jaki, saya sudah meminta kepada inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurah di Kalisari, maupun Kasubdinnya, siapapun yang salah harus diberikan hukuman dan ini tidak boleh terulang kembali. Karena bagaimanapun bagi pemerintah Jakarta transparansi itu menjadi hal yang penting, lebih baik misalnya lah belum selesai aja daripada kemudian dilakukan dengan AI yang notabene itu membohongi. Menegaskan pihaknya tidak akan toleran terhadap segala bentuk tindakan manipulatif dalam pelayanan masyarakat. Bagi aparatur yang terbukti bersalah, sanksi tegas sudah menanti demi menjaga prinsip keterbukaan publik. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran Pemprov DKI untuk lebih mengutamakan kejujuran dalam menangani setiap keluhan warga. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mau ke pasar tapi takut kecopetan? Tenang, sebentar lagi seluruh pasar tradisional di Jakarta bakal punya wajah baru yang lebih aman dan nyaman. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan merombak 153 pasar tradisional.
Bukan cuma bangunannya yang ditata, tapi konsep pembayarannya bakal lebih modern menggunakan kris. Jadi ke pasar nggak perlu bawa uang cash lagi ya, tentunya aman dari copet. Dalam acara peletakan batu pertama, revitalisasi Pasar Gardu Asem dan Pasar Keramat Jaya di Jakarta Pusat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut transaksi non-tunai akan membuat pasar jauh lebih aman. Menurutnya, penggunaan dompet digital secara signifikan akan mengurangi incaran para copet yang selama ini menyasar pembeli dengan uang tunai. Pasar Jaya saya berharap betul pasar-pasar di Jakarta yang berjumlah 153 ini sebisa mungkin kita lakukan revitalisasi dan kita modernisasi, termasuk dalam pembayarannya. Misalnya dengan digitalisasi, apakah nanti pakai kris atau pakai yang lainnya, itu akan secara signifikan juga mengurangi copet. Karena selama ini, ya kalau mau copet kartu kan nggak bisa. Yang dicopet ya pasti uang cash. Sementara pembangunan kedua pasar ini memakan anggaran total lebih dari 20 miliar rupiah yang bersumber dari penyertaan modal daerah. Pemprov DKI berharap modernisasi ini akan menghadirkan wajah baru pasar yang nyaman, aman, dan transparan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, Ragunan buka malam lagi nih. Jadi nggak perlu menunggu akhir pekan untuk menikmati suasana malam di Ragunan. Khusus hari Selasa hingga Jumat, bagi Anda yang ingin berolahraga santai atau bersepeda, area ini dibuka mulai pukul 5 sore hingga 10 malam. Sementara, bagi Anda yang ingin melihat satwa nokturnal menggunakan buggy car atau berolahraga di area yang telah ditentukan, dapat berkunjung khusus pada hari Sabtu mulai pukul 6 sore hingga 9 malam. Jangan lupa tetap ikuti arahan petugas, jaga kebersihan dan ketertiban ya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Salam Berita Jakarta.